Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Kita kedatangan 3 guru. Cantik nih, luar biasa. Dari 3 jenjang ya, luar biasa. Iya, betul. TK, SD, Ada TK, SD, sama SMK. Jadi umurnya jelas berbeda ya. Jelas nih, berbeda nih. Range-nya beda semua. Mungkin bisa perkenalkan dulu dari yang TK ya, dari guru TK, SD dulu, lalu SMK. Perkenalkan. Halo, nama saya Lia, dipanggil biasanya Miss Lia. Umurnya 43 tahun, hari ini ngajarnya sebenarnya umur 2 tahun, tapi sampai yang TKB juga ngajar. Kelas besar juga Oh, ya. jadi range-nya antara 2 Iya. sampai kira-kira 5-6 tahun. 5-6 tahun. Iya. Wow, anak-anak kecil-kecil ini ya. Iya, bener banget, Jadi Bu. makin muda ya kita ya. Amin. Oke, sekarang yang SD. Halo, saya Setiorini. Saya mengajar di kelas 1 SD. Umur saya 52 tahun. Tapi range-nya berarti anak SD berapa? 7 tahun ya? 7 sampai 12. 7 sampai 12 ya. Ini guru-guru yang berdiri dan mendampingi mereka siang, pagi dan malam. Saudara, untuk anak-anak sekitar umur 7 sampai 12. Nah, yang terakhir Perkenalkan, nama saya Natalia, biasa dipanggil Bu Nat atau Miss Nat. Mengajar di SMK, untuk tahun ini kelas 11 dan 12. oke, range-nya berarti Range-nya umur usia 15 ke atas. 15 tahun ke Iya. atas ya. 15 mungkin sampai 18, tapi ada yang mungkin Iya, yang ada 20-an yang ya. 20, gitu ya. ada yang 20. 19 lah, 19 ya. Nah, di setiap jenjang ini kan anak-anak ada kebutuhan, ada kesulitan, ada perbedaan ya. Nggak mungkin kita ngajar anak SD dengan gaya anak SMA ya atau SMK ya. Nah, sekarang saya mau supaya guru-guru yang lain juga bisa mendapat berkat, tetapi terutama adalah orang tua. Bagaimana kita ini orang tua seringkali lupa bahwa anak kita bertumbuh menjadi lebih dewasa ya kan? betul. Kita bisa menganggapnya kecil terus atau bahkan orang tua yang sebaliknya menganggapnya sudah besar. mereka adalah sudah besar Iya. padahal mereka belum. Bahkan sekarang ini banyak salah kaprah kan, di mana orang tua anaknya baru 3 tahun dipaksa membaca menulis. Iya, betul. Dan kalau di luar negeri sama sekali tidak boleh. Karena katanya itu menjadi tekanan dan stres buat anak-anak. Nah, ini coba mulai dari yang TK nih ya. Kebutuhan dan bagaimana sih memperlakukan mereka. Sesungguhnya anak-anak TK itu memang kebutuhannya bermain. Jadi bagaimanapun kita itu memang guru harus explore gimana caranya nerapin matematika, bahasa, seni, bahkan agama pun, tapi dengan permainan. Betul. Karena memang anak-anak TK kan mereka berbicaranya pun komunikasi dengan main ya. Dan yang terutama kita mesti ambil hati anaknya itu dulu. Makanya kalau saya pribadi kalau di kelas mungkin nggak langsung belajar dulu, Bu. Diajak main dulu, cerita dulu. Karena yang juga yang dibutuhin itu mereka bisa, orang besar itu ngerti perasaan mereka. Jadi Dan kebanyakan anak-anak juga bukan mungkin di rumah nggak terbiasa kasih tahu ekspresi mereka, padahal itu penting sekali. betul. Ekspresi ya penting Iya, ya. benar. Iya. Makanya banyak anak-anak mungkin nggak tahu ternyata dia sebenarnya marah, tapi dia bilangnya bingung mau bilang Iya, seperti apa. betul. Makanya sebenarnya di TK itu kebanyakan selain dengan bermain, sebenarnya mereka bisa mengenali emosi mereka, Bu. Itu yang paling utama supaya mereka juga bisa berkata saya marah. saya marah, Saya pingin sedih. itu. Nah, iya, Bu. Karena apa Betul. ya? Belum lagi kadang-kadang umur 2 belum bicara ya. Belum, Bu. Nah, kebanyakan sekarang kendalanya adalah kesulitan bicara, Bu. Karena Ini- terlalu banyak nonton. Betul banget itu. Dan jadi kita orang dewasa udahlah daripada mereka nanti anak-anaknya mungkin Rewel, takut, kasih aja HP. semuanya. Betul. Padahal cara komunikasi dengan ekspresi emosi, keinginan itu penting. Nah, tujuannya anak-anak masuk TK adalah seperti itu. Jadi masuk TK, Bapak Ibu bukan adalah atau masuk playgroup, Buat baca atau tulis masuk gitu ya. kelompok bermain, itu bukan untuk belajar, tapi untuk bermain. Nah, bermain yang sehat ya, mengenali semuanya ya, mengenali bagaimana mengekspresikan diri, ya bagaimana mengenali perasaan mereka dan juga
terlalu banyak orang tua yang sibuk sehingga anaknya hari ini mungkin dikasih TV Iya Bu. atau dikasih gadget dan itu satu arah. Akibatnya anak-anak tidak biasa untuk bicara ya. Ngobrol apa nggak berani. Nggak berani, iya. Ada yang tidak bisa bicara dua arah. Jadi misalnya bilang halo, dia jawabnya dengan halo, atau misalnya nama saya Lia, dia jawab lagi nama Lia. Karena nggak itu dia Bu, TV. yang betul Bu. Jadi cuman ngikutin, tapi dua arah nggak ada. Nah terus kemudian Bu, kalau misalnya TK itu kan kognitif tentang matematika. Makanya banyak kalau di TK itu mungkin belajar motong, tapi mereka bisa ini warna ini sama. Nah matematikanya caranya seperti itu, jadi bukan kayak belajar yang Satu, dua, gitu sih. atau nulis ya. Iya, Bu. Tapi bagaimana melatih motorik mereka, betul-betul. Oke, ini TK nih ya, ini baru awal nih dari TK. Sekarang dari guru SD, yang paling dibutuhkan dan sebenarnya perlu penekanan buat orang tua mewaspadai untuk anak-anak di usia 7 sampai 12 itu apa, Bu? Nah, ini nih SD ini kan kalau dari tadi main, Iya. ya udah mulai nih akademik. Mulai. Ya, sedikit-sedikit udah mulai akademik, tapi jiwa bermainnya kan masih ada nih Betul. Bu. Nah, jadi guru harus Dan bisa rasanya juga benar-benar- bermain sampai kita Iya. gede nih ya. Saya aja masih suka Begitu, bermain. iya. Bu. Jadi sehingga kita harus bisa mix ya, meramu antara bermain dan belajar, dan anak-anak tetap bisa belajar itu dengan menyenangkan. Nah, sekarang kan sudah ada tuh harus ada transisi dari TK ke SD itu, ya kan? Makanya sekarang kalau anak-anak TK kadang diperkenalkan dulu ke SD supaya ketika ke SD itu tidak kaget. Betul. Gitu kan. Apalagi mereka dari 2 jam tiba-tiba jadi berapa ya SD ya? Sampai tengah hari. Iya, 5 jam ya? Iya, 5 gitu. jam, 6 Nah, itu jam. kan perlu ada adaptasi bagi mereka, dan kita sebagai guru juga harus bisa menjalin hubungan. Kita harus kalau selama ini saya rasakan bertindak seperti ibu mereka gitu kan, betul, menjalin betul, hubungan sehingga ketika mereka ke SD mereka nggak kaget. Ketika kita mulai berikan materi yang agak susah, itu seperti nggak kerasa gitu. Jadi pelan-pelan tiba-tiba mereka sudah mencapai sebuah materi yang lebih tinggi daripada waktu mereka di TK gitu. Jadi kita harus perlu menyambungkan pengalaman mereka di TK itu di SD supaya nggak terlalu kaget. Gitu. Jadi ini di masa transisi nih, Ya, di perpindahan. transisi ini tuh yang SD kelas 1 ya, karena pengalaman saya di kelas 1 lebih banyak. Kemudian semakin besar itu kan semakin meningkat gitu. Kita perlu memberikan kepada anak-anak itu pembelajaran semakin kompleks, Betul. tapi secara perlahan, secara Termasuk tingkatan. juga etika ya. Metodenya juga mulai lebih rumit, lebih banyak ya. karakter. Itu semakin kita masukkan dengan melihat kemampuan mereka yang semakin berkembang, memanfaatkan kemampuan yang semakin naik gitu, sehingga perlahan-lahan kemampuan mereka semakin bisa ditingkatkan. Betul. Ya, menurut pengalaman saya memang anak-anak SD ini sebenarnya paling banyak explore ya. Mereka juga mulai pengen tahunya tinggi. Ya, terutama maaf kata kadang-kadang justru soal hal-hal yang pacaran itu apa sih gitu ya. Hal-hal yang negatif juga. Termasuk ya ini semoga sih nggak semua ya, tapi pengalaman dari anak saya, mereka malah justru di SD lah mereka pengen naik motor. Mereka pengen naik mobil, ya mereka pengen melakukan Macam-macam ya. mencoba hal yang baru ya. Saya rasa kita juga harus mewaspadai karena data mengatakan bahwa sekarang yang terpapar dengan pornografi justru Mulai dari SD. Jadi ini kan kita benar-benar mesti Pondasinya harus diperkuat. fondasi harus diperkuat, betul. Namanya sekolah dasar ya Bu. Namanya udah dasar ya, fondasi ya. Tanpa fondasi kuat nggak bisa gedung naik ya. Nah, sekarang yang SMK ini bagaimana nih? Ini usia yang berbeda tadi, ya. TK, SD, kemudian SMK itu kan SMA. ada sebenarnya ada SMP ya, ada SMP, tapi SMA, SMK mungkin mewakili SMP, SMA level lah. atas, iya. Jadi kalau SMK ini berbeda karena namanya saja kejuruan. Jadi memang ini masa peralihan dari SMP mencari jati diri ya. Kemudian kalau di SMK itu lebih menyiapkan anak masuk ke dunia kerja. Jadi agak sedikit memang kebutuhannya beda sebenarnya. Betul. Satu sisi yang di kelas 10, yang 10 SMK itu kelas 1 berarti itu memang mereka baru apa ya istilahnya masa peralihan dari SMP. Mereka masih harus beradaptasi bagaimana caranya supaya mereka ini masuk dan siap masuk dalam dunia kerja. Betul. Karena kalau yang di tempat kami
Kebetulan ada yang kelas 10 itu sudah mulai belajar untuk ada casual ya, kalau di perhotelan itu kan ada udah mulai beberapa praktek jurusan. ya. Iya, praktek, kemudian ada casual, ada DW, daily worker dan sebagainya. Jadi memang harus menyiapkan bagaimana mereka bisa diterima dunia kerja. Itu kebutuhannya memang tidak hanya bermain. Betul. Ya sudah mulai. Sebenarnya tidak cuma untuk SMK ya, Iya. karena dalam kehidupan kita itu kan kerja itu adalah salah satu bagian hidup. Iya. Betul. Kita tidak cuma belajar, kita tidak cuma beriman, tapi kita juga harus bekerja. Toh itu hidup ini memang harus dilewati ya. Jadi memang buat Bapak Ibu semuanya yang mendengar, pilihan tidak selalu harus SMP dan SMA, tapi bisa juga masuk SMK. Karena itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat baik ya, untuk membuat kita ini belajar gitu ya, mengenalkan anak dunia kerja, tanggung jawab, bahkan kerajinan, kesetiaan dan sebagainya. Sekali lagi ini guru-guru yang luar biasa. Jangan lupa nanti boleh diminum dan boleh dimakan rotinya ya. Nah, tapi sekarang balik lagi nih ke TK ya. Iya, Bu. Problem terbanyak di TK ini apa? Problem terbanyak Di anak-anak umur Di itu anak-anak ya. umur segitu ya. Masa silakan ya sekarang, kalau masa mau sekarang. diminum ya. Iya. Angkatan sekarang berarti. Angkatan sekarang sebenarnya tadi kan kita ini lagi tahun-tahun di masa kemarin pandemi ya Bu ya. Makanya kendalanya adalah ya tadi anak-anak yang diajak ekspresi bicara dua arah itu cukup harus punya usaha. Jadi kita ini guru-guru mesti pendekatan, dimana mereka juga udah terbiasa di rumah kan Bu, mau semuanya Dilayanin, main, ditayangin, main. diikuti gitu kan ya Bu, diikutin. seperti itu. Nah itu sebenarnya kendalanya kemarin. Tapi juga kadang-kadang ketakutan mereka ya Betul banget, untuk Bu. tempat yang baru. Betul sekali. Rasa tidak aman. Iya, bener. Dan agak sedikit susah sosialisasi mungkin sama betul. temennya, karena mereka kan tidak kenal atau tidak tahu cara mulai komunikasi ya Bu. Itu sedikit kendala. Cuman sekarang kami mungkin dengan bermain, dengan mengajak anak-anak. Jadi kami sebenarnya sebelumnya mapping dulu nih Bu. Ini anak-anak kendalanya di mana? Kalaupun dia misalnya tidak mau bicara, tapi di mana? Apakah memang pertamanya dia karena sedikit diabaikan pas di rumah, atau memang dia punya dasarnya memang dia kesulitan Atau diem, pendiam. benar sekali. Jadi ada juga yang trauma Bu. Trauma Trauma? kayak misalnya ada anak yang diajak main bersama tidak mau. Oh, iya. Ternyata dia trauma pernah main perosotan dijorokin Bu. Oke. Jadi Udah takut ya. bener banget. Sebenarnya kendalanya paling utama ya tadi Bu, nyatuin semua anak-anak itu PR banget sih sebenarnya buat kita guru. Dan juga ya tadi ada peraturan di rumah yang belum tentu sama dengan peraturan di sekolah. Di sekolah Bu, Betul, bener betul, banget betul. gitu sih, Bu. Salah satunya di rumah bisa teriak kapan Iya. aja, makan kapan aja ya. Bener. Di sekolah semua ada waktunya. Iya. Nah, bagaimana nih dengan SD ya? Tantangan terbesar apa? Tantangan terbesar adalah membuat mereka itu untuk berlatih disiplin gitu ya. Karena kan seperti yang tadi Ibu bilang bahwa mereka keingin-tahuannya besar. Rasa mencobanya juga besar gitu kan. Sudah diberikan aturan, misalnya harus berjalan di sebelah kiri. Coba-coba misalnya. Apa efek? Jadi mereka akan berubah ketika mereka mengetahui akibatnya gitu kan. Nah, itu yang seringkali. Misalnya udah dikasih itu duduk tertib untuk kita, tapi nanti ada kalau keliling-keliling Bagaimana? gurunya Iya, Mau tahu juga sih gitu. dia. Dan lagi rasanya kadang-kadang juga mereka belum betah ya. Iya, Suruh duduk suruh diem duduk, ya. Itu jadi kinestetiknya bergerak terus gitu. Jadi guru harus bisa menyiasati bagaimana keadaan di kelas itu tetap kondusif, tapi tetap mereka juga nggak terlalu tegang dengan bentar-bentar aturan, sebentar-bentar aturan. Nah, membuat mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan rasa disiplin yang keluar dari hati ya, itu perlu tantangan. Karena kadang-kadang kan mereka menuruti aturan karena takut hukuman, tapi bagaimana memunculkan rasa pengertian dari dalam hati bahwa memang aku harus taat, itu dari kebutuhan diriku. Nah, itu menanamkannya harus Susah tuh setiap ya. hari, setiap saat mengingatkan mereka. Saya coba ini ya, kan banyak metode tuh ya di dalam dunia pendidikan ya. Ini bagaimana yang terbaik atau menurut Ibu yang kira-kira gitu ya sebenarnya bagus Paling untuk cocok diterapkan gitu di Indonesia ya.
Kita mengacu metode kalau di Eropa ya, mereka itu kan tidak boleh memaksakan anak, misalnya matematika atau fisika. Setiap anak boleh untuk memilih. Mereka mau pertama kali belajar matematika dulu, atau bahasa dulu, atau main dulu, itu boleh. Modelnya kan model kelas-kelas seperti itu. Dan anak yang memilih masuk kelasnya. Ya ini kan menurut mereka itu begitu anak dipaksa, menurut mereka itu memori di otak mereka langsung mengecil. Kayak shutdown lah gitu ya. Atau kekurangan untuk memakan istilahnya pelajaran itu tiba-tiba berkurang. Dan itu membuat banyak orang berpikir bodoh. Padahal karena dia tidak berminat, karena mengalami pemaksaan. Nah itu kalau metode luar negeri, khususnya Eropa. Tapi ada metode Australia ke sana ya, Jepang, Australia, yang mereka berkata pengulangan. Anak itu butuh pengulangan, di mana apapun yang diulang, lama-lama mereka akan menyukai. Pokoknya pengulangan aja, apapun diulang, matematika diulang, bahasa diulang, baris berbaris berulang, dan lama-lama itu akan tercipta menjadi kebiasaan, bukan pemaksaan, tapi menurut mereka kebiasaan yang membentuk menjadi sebuah karakter bangsa atau kebiasaan. Nah itu daerah Jepang, Australia, beberapa ya. Tapi kan sekarang ada metode Cina yang mengatakan bahwa anak atau manusia itu dari tangan. Jadi sebenarnya dari gerakan, bukan dari otak dulu. Itu sampai SD. Jadi karena itu sampai SD, matematika, fisika, apapun harus dengan gerakan. Termasuk dengan olahraga, termasuk dengan nyanyi, termasuk dengan masak. Ya, bahkan pada waktu mereka menghafal itu dengan masak. Misalnya 1 sendok ditambah apa begitu, itu semua dengan gerakan, dengan main piano ya. Karena menurut mereka sampai SD itu sebenarnya semua anak lebih bisa menangkap dengan gerakan daripada dengan hafalan. Nah ini kalau menurut Ibu sendiri di Indonesia itu sebenarnya terbaik yang mana? Kalau buat saya ya, metode pembelajaran kan harus sesuai dengan tujuan dan kemampuan anak, juga latar belakang. Buat saya metode pembelajaran yang tepat itu harus bisa melibatkan anak tersebut. Jadi anak harus diajak dua arah ya. Ya, harus diajak bergerak, terlibat. Seperti misalnya hari ini kita belajar tentang mengetahui suku bangsa di Indonesia. Nah, mungkin mudah kalau mau gampangnya tulis aja suku bangsa adalah ini Jawa, Batak. Tapi kita buat itu seperti wawancara. Cari temanmu yang berbeda suku, tulis namanya, lalu tulis pakai kalimat, kita latih juga keterampilan bertanyanya. Apa kamu dari suku apa? Tulis. Lalu kamu punya saudara siapa aja? Nah, itu melatih mereka untuk terlibat. Dan kalau mungkin guru membuat alat peraga juga jangan alat peraga yang mati ya, tapi alat peraga yang bisa melibatkan. Itu yang melibatkan anak untuk turut melakukan dan berbuat. Kan kalau misalnya kita dalam pendidikan, informasi yang diserap kalau cuma didengarkan sedikit, tapi dengan dilihat makin naik lagi. Lalu kemudian dengan melakukan, anak semakin bisa lagi menyerap informasi. Jadi dengan membuat metode pembelajaran yang melibatkan siswa, bisa memberikan pengalaman bermakna buat mereka. Gitu. Jadi tidak hanya mendengar satu arah, jadi libatkan semua murid. Kita bisa terapkan diskusi, wawancara. Kalau dari kelas kecil ya bahasanya mungkin disesuaikan ya. Makin besar bahasanya lebih kompleks lagi dengan materi yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya di SD di drill soal akademik ya, tapi ini begitu di SMA, SMK di drill untuk kerja gitu sebenarnya ya. Kalau SMK itu lebih ke soft skill. Jadi kita harus siapkan bagaimana caranya mereka punya keterampilan yang memang mereka talentanya di mana. Mengembangkan semua yang the best dari setiap anak. Di sini dicari nih apa sukanya. Dari SD sebenarnya udah mulai dilihat. Sebenarnya sudah. Kalau di SMK kan kendala terbesarnya adalah bagaimana membuat mereka ini tahu tujuan hidupnya. Betul. Masuk ke SMK tapi ternyata ingin kuliah itu kan beda. Salah arah ya, agak salah. Sudah salah ini mengambilnya. Gitu. Jadi dari SMP seharusnya lebih baik guru-guru mulai mengarahkan tujuan anak minatnya kemana.
Tapi ini membahas yang isu yang paling sedang hangat ya, dengan kecenderungan anak untuk self harm atau menyakiti diri, atau depresi, atau apa itu bahkan sampai bunuh diri, ya mental illness dan sebagainya. Kan menurut data paling banyak muncul sekitar mulai anak SMP SMA. Iya, betul. Ya, tapi nanti lebih najem lagi adalah di antara 20 sampai 30. Jadi bukan orang tua loh sekarang. Iya, betul. Ya, tertinggi muncul justru di masa setelah SD. SMP, ya. SMP, SMA. Iya, betul. Tapi meroket sangat tinggi memang nanti di usia 20 sampai 30. Tapi paling banyak mulai 15. Iya. Ya, 15 sampai 30 itu puncak. Mental illness yang sekarang ya. Iya. Nah, di bagaimana pengalaman Ibu atau apa sih yang sebenarnya sangat mengganggu mereka? Di usia tadi yang saya katakan ya di awal bahwa mereka ini kan masa peralihan dari pencarian jati diri. Nah, itu yang membuat kalau tidak ada pendampingan dari guru, ini bukan hanya masalah pilarnya di orang tua, tapi memang orang tua harus kerjasama dengan guru dan juga siswa itu sendiri, lingkungannya itu juga membantu bagaimana supaya anak ini tetap bisa melewati masa-masa itu. Karena memang jujur, apalagi generasi Z sekarang ya, itu kan mudah ada tekanan sedikit, ada apa sedikit, mereka sudah rapuh, dan itu butuh pendampingan memang. Jadi kalau kami lakukan adalah memang di awal sebelum kita ada COVID ya, itu kita ada yang namanya karakter building. Betul. Jadi selama 2 bulan di awal tuh kita tidak ada pelajaran. Pelajarannya yaitu karakter building. Kita bangun bagaimana cara duduk, kemudian bagaimana cara di kelas mendengarkan, atentif dan sebagainya. Hanya masalahnya begitu selesai COVID, yang terjadi banyak tumpuk semua apa yang dibangun rontok semua. Hilang sepertinya. Begitu. Karena mereka COVID itu habis 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun. 2,5 tahun. Begitu. Lalu ya semakin kesini ada banyak anak-anak yang kasusnya beragam memang. Kebetulan kan saya tidak hanya sekedar guru mapel, juga mengurusi masalah kasus beberapa anak-anak begitu ya, konseling dan sebagainya. Memang terbesarnya adalah kendalanya di anak-anak yang sepertinya pendiam. Kalau yang anak-anak yang langsung Ekspresi. ada mengekspresikan keluar, marah itu kita bisa langsung tahu apa marahnya. Tapi untuk anak-anak yang pendiam ini kan susah sekali. Kita menebak, harus pakai cara menebak bagaimana begitu ya. Dan itu banyak yang mereka depresi, banyak yang mereka butuh perhatian khusus berkali-kali tiap hari. Nah, itu pendampingan. Mungkin buat Bapak Ibu sekali lagi kita harus perhatikan bukan cuma prestasi anak-anak kita, bukan cuma tubuh mereka yang sehat, kemudian penampilan yang cantik dan ganteng, tetapi yang di dalam seringkali lebih menentukan. Pada waktu yang di dalam ini punya kekuatan bersama Tuhan, maka anak-anak ini akan menjadi cemerlang. Tetapi pada waktu yang di dalam ini sangat rapuh, ya, secantik apapun mereka, seganteng apapun, sepandai mereka apapun, itu dengan mudah mereka akan diterpa dengan kehidupan. Mari ambil waktu untuk mesbah keluarga. Dan di mesbah keluarga setiap hari di mana kita bisa baca Alkitab, menyampaikan tentang Tuhan. Tapi jangan lupa, itu adalah saat di mana kita mendengarkan cerita anak. Ya, menurut saya itu adalah saat yang terbaik untuk anak-anak itu bisa bercerita apa yang mereka alami hari itu. Saudara, saya punya 2 cucu, 2 tahun, hampir 3 dan 4 tahun. Dan yang lucu, mereka berdua suka yang namanya deep talk, saudara ya. Mereka suka diranjang, dan saya sangat-sangat tidak menduga bahwa pada waktu kita diranjang cuma berdua, tidak boleh ada orang lain, ya. Terus saya kan mulai bilang, yang bikin, misalnya kan namanya satu Elion, satu Mel, saya bilang, yang bikin Elion sering marah itu apa? Dan ternyata dia bisa ngomong panjang lebar. Ya, kalau cucu saya ini memang pemimpin yang mungkin darah kami. Jadi selalu kalau ditanya, kenapa Elion marah? Dia bilang, ya karena nggak nurut Elion, katanya ya.
Saya pasti harus mengingatkan berkali-kali bahwa mama yang lebih besar. Jadi Elion nurut mama, bukan mama nurut Elion. Dia bilang enggak, Elion, mama harus nurut Elion katanya ya. Ya masih itunya masih rancu antara naluri kepemimpinannya ya dengan apa itu keadaan itu masih rancu gitu ya. Karena untung saya punya pengalaman, anak saya Joshua juga 3 tahun itu ngatur seluruh kelas. Sampai gurunya selalu bilang gini, Jos, yang di sini mem yang jadi guru ya, bukan Joshua katanya ya. Jadi seringkali rancu karena dia punya kecenderungan untuk memimpin dan mengatur dari sejak kecil. Dan ini berulang lagi ke cucu saya ya. Sebenarnya sudah kelihatan ya Bu. Sangat. Talentanya sudah kelihatan. Semuanya mau diatur. Sampai kita harus ingatkan, nggak semua harus diatur. Karena dia masuk kelas, ini guru TK-nya ya, KBK dulu ya, duduk aja setiap orang harus pada tempatnya dan dia yang menentukan ya. Tandain pokoknya kursi biru dia punya. Iya. Nggak boleh dipakai yang lain, Bu. Iya. Ya, tapi menurut saya ini salah satu yang kita harus ingatkan buat anak-anak kita atau buat orang tua. Ternyata kita butuh deep talk ya buat setiap anak. Karena itu mencegah menurut saya trauma, luka yang berkelanjutan. Sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di MMA. Inilah Mertua Menantu, Akur dong. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Akur dong. Kita masih dengan trio guru-guru kita yang luar biasa. Ada Miss Lia, ada Bu Rini, ada Miss Natalia. Luar biasa banget. Cuma kita mau nanya lagi nih, lanjut ya. Dari kan sudah semua cerita ya, ternyata kebutuhan dari anak TK, yang di Beda SD, banget. SMP, SMK ini beda banget ternyata. Dan kita harus kondisikan sesuai dengan range umur mereka gitu. Nah, dalam perjalanan mendidik ada nggak kesaksian gitu ya, mungkin lihat anak-anak ini ada yang masalah nih ya, mungkin beda-beda nih pasti ya kasusnya, mungkin beda-beda, mungkin di Memlia gitu mungkin anaknya nggak mau diatur atau nangis atau nggak mau ngomong gitu ya, tapi nanti di SD beda lagi, di SMK beda. Ada nggak satu kesaksian atau cerita yang Sangat berbekas. sangat berbekas gitu, berkesan. mungkin masalah banget, cuma Untuk memberkati nih semua yang di untuk rumah. buat semua guru-guru yang Tuh, dengar, nggak terus semua menyerah, ibu-ibu ya. di rumah yang sedang nonton, oh ternyata ada yang juga yang ngalamin yang sama gitu. Mungkin dari Memlia dulu, dari TK, nanti bisa SD ya. Yang saya ingat banget itu dulu ada anak murid, jadi dia baru anak satu-satunya Bu. Kemudian waktu itu keluarganya masih oke, tapi kemudian mungkin papanya itu seorang atlet kalau tidak salah. Kemudian mungkin jatuh, papanya sakit stroke, dan kemudian mamanya entah kemana, dan dia itu butuh, dia diam saja Bu. Nah kami ini kan berarti guru harus tahu, jadi kita ajak ngomong, dan kebetulan nama orang mamanya sama dengan nama saya, dan kemudian saya coba pendekatan sebagai mama. Dan dia sampai sekarang kita WA-an juga Bu, kadang luar apa biasa. kabar, karena dia hancur sekali, karena di umur sekitar 4 tahun dia sudah kehilangan mamanya, dan keadaannya kacau. Dia waktu Dan itu jadi papanya juga kena betul stroke. sekali, dan itu pengalaman yang sampai sekarang saya tahu kenapa saya harus jadi guru. Selain ngajarin anak, tapi kita memang tadi Bu deep talk seperti itu, karena ada juga keluarga yang tidak biasa deep talk Bu. Betul. Ada yang dibilangnya itu kayak, kalau bahasa Bataknya pantang ngomong yang Perasaannya. bener banget Bu. Untuk diungkapkan kayak I love you aja Bu, Ada yang susah sekali, mulutnya nggak bisa orang terbuka tuanya ya. nggak bisa Bu, orang tuanya nggak ajarin, mungkin itu kayak cengeng ya Bu ya. Itu sih pengalaman yang Ini berarti sangat kadang-kadang guru-guru ini tidak hanya mengajar anak-anak ya, harus mengajar orang tua juga ya. Betul. Nah sebenarnya makanya kalau anak bermasalah Bu, kita panggil orang tua Bu sebenarnya Bu, jadi kayak kita ajak ngobrol kan ya Bu. Seperti itu Bu, yang berbekas. Sekarang kalau dari SD pengalaman apa nih Bu? Dari sekian banyak ya, setiap tahun itu selalu ada pengalaman baru sebenarnya. Karena mengalami berbagai Makin anak kaya ya. Macam-macam ya jadi macam-macam, itu jadi kekayaan jiwa ya. Nah, satu ya yang saya ceritakan adalah dulu, ini udah lama sih. Saya ngajak kelas 1, ini anak nggak bisa, dia muter aja main. Sampai dikasih tegur begini nggak bisa, tegur begitu nggak bisa tenang. Sampai pada saat itu kita kan guru kadang udah lelah, Tuhan harus apa ya gitu ya. Tiba-tiba tuh seperti ada suara ajak bermain gitu. Nah, jam istirahat saya ajaklah mereka bermain kayak kita seperti main, maaf ya, ular-ularan gitu Iya, betul, putar, iya. gitu. Begitu saya sering ajak bermain seperti itu tuh di kelas, tiba-tiba tuh dia bisa tenang. Energinya udah Jadi keluar dia- ya. Dia bisa mau nulis gitu kan, mau melakukan apa yang menjadi tugasnya gitu ya. Sebelumnya itu saya udah komunikasi dengan orang tuanya. Ini anak apa ya? Ini anak ternyata itu anak terakhir. Kadang-kadang latar belakang itu mempengaruhi dia juga. Misalnya dia anak terakhir jauh dengan kakaknya, atau dia anak bungsu yang ya jauh terus satu-satunya nggak ada teman bermain di rumah rupanya. Jadi begitu di kelas itu adalah kesempatan dia untuk bergerak. Gimana kita perlu kita ajarin bahwa ini waktu belajar, ini waktu bermain gitu kan. Nah waktu istirahat ajak bermain gitu, ada suara gitu, saya ikutilah, saya ajak bermain. Rupanya mungkin dia sudah keluar, sudah ada rasa puas ketika kebutuhan bermainnya terpenuhi, dia bisa belajar dengan lebih tenang. Betul-betul. Jadi buat orang tua, kalau anaknya lagi pengen main, dilari-lari, jangan dilari. Iya, biarkan dia butuh. Karena kalau Diawasi, ya. kalau lagi kebutuhan bermainnya, lagi mentok, dipaksa duduk, nggak ada yang bisa masuk. Jadi mari jangan paksa, mari belajar untuk melihat kebutuhan anak. Nah, sekarang nih dari Miss Nat nih, bagaimana nih Miss? Kalau dari saya banyak sekali Bu, karena kan berhubungan dengan mereka ya, Iya. kasus dan sebagainya. Ada satu yang cukup membekas, ini 2, 3 sebenarnya membekas, tapi saya mau ceritakan satu karena waktu. Dulu pernah ada
dari kelas A, B, C saya sebut begitu ya. Itu ada 6 jagoan. 6 jagoan ini. Ini jagoannya apa nih? Jagoan Ya, masalahnya jagoannya di yang negatif. Negatif ya. Nah, ini dari A, B, C semua berkumpul dan beberapa guru itu agak sedikit kewalahan dengan 6 anak ini, 6 jagoan lah saya oh, sebutnya. kumpul di satu Satu kelas. kelas. Beda kelas. Beda kelas tapi tiap satu kali angkatan ya. berkumpul, iya, satu angkatan, tiap berkumpul itu membuat sesuatu yang guru-guru hampir kewalahan dengan semuanya. Bahkan wali kelasnya pun sudah menyerah. Sejujurnya, akhirnya ya saya tiap kali ada masalah kan saya selalu hadapkan ke Tuhan ya. Kemudian tiba-tiba dapat hikmat, bawalah anak ini 6. Saya bawa, akhirnya saya izin pinjam mobil sekolah. Mau kemana? Miss Nat mau kemana? Kita mau diajak kemana? Iya pokoknya kita mau jalan-jalan. Wow. Mau jalan-jalan. Akhirnya 6 ini dibawakan, kebetulan ada satu guru yang sering bawa donat satu box gitu ya. Nah kita bawakan itu gratis buat mereka. Naik kita antar sampai di jalan, mereka tanya kemana? Mau renang? Renang di mana? Kalimalang. Kok Kalimalang ya? Gitu ya. Akhirnya mereka baru tahu lewat tol, berarti bukan Kalimalang. Dibawalah sampai kita ke Jakarta Timur. Memang ada salah satu panti cacat ganda. Cacat ganda itu kan tidak hanya satu ya, itu mata, mungkin tangan dan sebagainya. Iya, betul. Begitu kita masukkan ke sana, ternyata anak ini yang 6 jagoan ini yang hampir semua guru tadi kewalahan. Itu tiba-tiba saya keluar dari ruangan itu, saya biarkanlah itu anak. Saya ajak wali kelasnya juga memang. Ternyata ini anak tiba-tiba keluar setelah beberapa menit masuk di situ, keluar dan mulai menangis. Miss Nat, saya tidak tahan melihat mereka, gitu ya. Kemudian maksudnya, iya, ini anak-anak di sini ternyata ajaib. Mereka walaupun cacat ganda, mereka masih bisa main angklung, main keyboard, main drum, buat karya. Itu yang membuat mereka mulai Melihat, mengaplikasikan dalam hidupnya, melihat bahwa saya ini terlalu luar biasa loh, masih Tuhan kasih hal yang normal. Kemudian masuk ke kelas, kelasnya mereka karena mereka ini kan Cacat kan? ya, Iya. itu mereka kan masuk harus di pintunya itu mereka harus raba. Oh, Ini iya, kelas iya. saya, mereka kan pakainya huruf braille dan sebagainya. Ruangannya disetting sedemikian rupa, kemudian saya suruh dia masuk. Tiba-tiba saya dengarkan dari luar, saya mendengar anak ini bicara begini. Kalau kamu kangen sama kakak, kakak akan kesini lagi, katanya ya. Kakak akan kesini lagi. Oh percayalah, pokoknya ini saya anggap kakakmu aja, ya. Jadi kamu namanya siapa? Jadi punya adik. Satu kelas itu hanya 5, tidak terlalu banyak begitu ya. Tapi sejak hari itu di perjalanan pulang, tiba-tiba kan mereka berkata lapar. Biasa masih ini jagoannya Masih keluar jagoan ya. keluar lagi. Begitu lapar saya memberi kode ke sopirnya, Pak. Waktu itu ada namanya Pak Hari. Pak Hari, bolehkah belokkan ke warung? Saya bilang gitu. Dibelokkan, kebetulan warungnya sebelahnya tempatnya ABRI. Jadi banyak ABRI di situ. Mereka mau dibawa kemana kita, Miss? Tenang, tadi katanya lapar kan? Iya. Terus kenapa semua ABRI di sini? Iya, itu kan sebelahnya. Yuk kita makan. Makan dengan cepat. Kalau tidak kamu yang bayar. Kalau makan dengan cepat saya yang bayar. Oh iya, makan dengan cepat. Akhirnya makan dengan cepat. Tiba-tiba di tengah-tengah itu mereka makan. Mereka bertanya ke saya, Miss, memang Miss masih percaya bahwa kita bisa berubah? Oh, saya sangat percaya bahwa kamu akan berubah. Dari mana? Tadi saya dengarkan kamu di dalam. Kamu berkata, ini kakak. Dari situ saya bisa tahu ada hal yang baik, yang masih bisa ada harapan untuk ini anak akhirnya kembali ke jalan yang benar. Dari sekarang saya lihat ini anak sudah bekerja di Tangerang, puji Tuhan. Yang lalu datang ke sekolah sudah berkata gajinya 5 juta. Dan saya mau beritahu anak-anak itu yang sering kabur-kabur. Saya mau berkata bahwa berhenti, itu sesuatu yang konyol begitu. Jadi banyak lagu ceritanya. Betul. Ya ini dari sedikit dari pengalaman saya dulu kan juga ngajar rumah singgah ya. Pada waktu saya ngajar, ada satu anak itu kalau yang lain berdoa dicubit. Kemudian kalau pembagian makanan dia tendang anak-anak lain. Dia ambil buat dia sendiri gitu ya.
Saya juga sama, pada waktu itu saya bilang, ini Tuhan, ini mana mesti diapain gitu. Terus tiba-tiba Tuhan bilang begini, setiap kali datang usap kepalanya. Ya, karena kalau ditanya kamu gimana, kenapa tanya-tanya kan, ya itu ya Nggak mau jawab. nggak mau jawab juga ya. Jadi terus pada waktu saya datang, pada waktu dia datang saya usap kepalanya, wah dia marah. Wah, saya pikir gini, wah Tuhan yang suruh, tapi kok reaksinya begini. Terus saya bilang, kenapa? Kan ibu cuma pengen sayang, jangan pegang kepala saya, jangan pukul kepala saya. Enggak, ibu cuma pengen sayang, kamu ganteng. Siapa bilang? Nah, pokoknya marah aja, mode on, marah mode on. Tapi saya datang lagi, saya sentuh lagi kepalanya. Terus dia bilang ini, kenapa sih? Katanya gitu ya, pokoknya masih seperti itulah. 3-4 kali. Begitu dia berdiri di depan saya, dia sodorin kepalanya. Jadi bukan saya yang minta ya, dia sodorkan kepalanya. Sekarang dia yang minta. Dia minta gitu. Dan singkat cerita itu anak berubah total, jadi sangat baik dan nempel sama saya, bantuin semuanya, dia yang bagiin makanan, dia yang pegang ketertiban. Terus setelah sebegitu baru saya bisa tanya. Ya, jadi rupanya kalau anak-anak itu pernah mengalami pemukulan, trauma, Dia nggak mereka berani cerita ngomong. itu sangat susah. Buat mereka cerita itu membuat nanti akan timbul masalah lain. Karena nanti dibilang ngadu, nanti papanya bagaimana, jadi dia sangat takut. Setelah sekian lama, itu mungkin 1 tahun ya, tidak semudah seperti yang kita dengarkan kesaksian. Saya baru nanya, kenapa sih kamu waktu ibu pertama kali pegang kepala kamu seperti itu? Dia bilang, saya hampir dulu tiap hari dipukul papa. Jadi ya kadang-kadang memang buat kita ekspresi kita memegang, buat mereka itu ekspresi ancaman. Ada orang mendekati itu ancaman. Ancaman. Pokoknya begitu ada yang dekat sudah ancaman. Makanya semua anak yang di dekat dia buat dia ancaman. Ya. Jadi memang kadang-kadang jiwa ini sangat complicated ya. Benar-benar apa yang buat kita biasa, buat orang lain itu menjadi sangat gitu ya. Saya satu lagi nih pengalaman saya yang waktu ngajar rumah singgah, ada anak perempuan datang terlambat. Terus dia nakal sekali, tomboy sekali. Jadi terlepaslah mulut saya. Jadi perempuan jangan nakal. Dia lari, marah, nangis, buang bangku ya, sampai kaca saya hampir pecah. Saya bingung, loh ada apa ya? Itu kan perkataan biasa jadi anak, dan Jangan saya nakal. iseng bilang jadi anak perempuan jangan nakal gitu ya. Ternyata mamanya pelacur. Oh. Tapi itu panjang ya, butuh hampir 1 tahun juga tuh untuk tahu keadaannya. Saya minta maaf, saya coba dekati, pokoknya panjang lah untuk berdamai. Setelah tahu dan dia akhirnya menjadi sangat dekat, dia baru cerita, mamanya itu pelacur dari dia kecil sampai dia besar, selalu disebut anak perempuan nakal. Karena dia anaknya pelacur, orang menyebutnya dia itu anaknya perempuan nakal. Mendengar kata nakal. Jadi kita dengar kata nakal, Trigger. wah itu meledak semua emosinya. Yang buat kita so simple, ya. Dan saya sampai bilang nakal itu singkatan banyak akal, anak banyak akal ya. Terus saya bilang itu biasa, dan saya jelaskan sejujurnya ya, ada hal-hal yang memang tidak bisa. Jadi dia benar-benar tidak bisa mendengar kata itu. Jadi saya sampai pakai dia bilang ini oke. Dia bilang pokoknya saya nggak bisa, saya nggak tahan. Kalau ada yang ngomong itu, saya akan tiba-tiba bereaksi. Ya, ini satu pengalaman aja sih. Tapi buat saya jiwa ini benar-benar sangat complicated, dan sebagai guru tuh memang kita harus benar-benar minta hikmat Tuhan, tanya Tuhan, dan harus tahu bersabar ya, karena setiap anak itu berbeda. Dan ini benar-benar adalah guru-guru tanpa berhenti, tanpa capek, tanpa ya istirahat, mendidik anak-anak luar biasa sekali. Sekarang pertanyaan saya adalah
bagaimana buat keluarga sendiri, ya kan? Seringkali kan waktu buat anak, waktu buat pelayanan, dan ujungnya buat diri sendiri ini udah habis nih. Ya, pulang rasanya udah lobet. Terus ketemu keluarga masih suruh baik-baik lagi, udah nggak ada tenaga kan ya. Sama suami, sama siapapun, apalagi kalau punya anak sendiri dan juga anaknya butuh itu benar-benar membuat gimana sih khususnya ibu-ibu ini bisa bertahan dan menghadapi ini semua. Kalau dari saya ya, Ya. kebetulan saya belum punya anak, Bu. Jadi kalau menurut saya pribadi kalau di rumah itu saatnya harus beres-beresin rumah ya, Bu. Itu kan juga butuh lagi energi ya. Jadi kalau mau ngobrol biasanya paling sering kalau di talk malah kalau sama suami, Bu, mending keluar, Bu. Jadi kalau pulang kerja kita janjian, kita mendingan ngobrol di luar aja. Cuman memang ada hal yang suami saya juga mesti memahami, mungkin suami juga ya, Bu. Ada yang kan sukanya di rumah. Betul. Kadang-kadang Bu kalau di rumah udah penuh dengan pekerjaan, jadi mendingan kayak di luar. Tapi kalau buat menguatkan diri sendiri nih istilahnya ya, gimana nih ya? Kan kita semua manusia ya, tetap bisa benar-benar dikuras semuanya, emosi, tenaga. Nah kalau menguatkan diri sendiri ya, Bu, ya kalau itu paling saya bilang, Pak izin ya, saya mau marah dulu sebentar nih. Oh, lucu sekali dia ada izin marah. Terus menguatkan sendiri ya mau nggak mau, saya sudah kadang-kadang mau me time sendiri ya, Bu, baca buku atau enggak mungkin keluar sendiri jalan kaki. Ya abis itu udah mau nggak mau harus beres ya, Bu, karena besok pagi kan ketemu Anak lagi justru itu Iya, tua. karena sebenarnya itu pengaruh kalau di jiwa gurunya udah dengan penuh. Kalau besok bahaya ketemu sekali. anak-anak diberesin, udahlah. Jadi kalau anak-anaknya lagi tantrum atau apa, Oh, dan nggak usah apapun. Begitu guru ini marah, capek, tantrum di dalam ya, itu pasti nular. betul banget. Pasti nular. Banget, Bu. Dan itu akan membuat seluruh kelas Ya, berantakan, Bu. berantakan. Iya, iya, iya. Iya. Harus diberesin. Saat itu izin betul, dulu. betul. Boleh izin marah sebentar ya. Aduh, luar biasa, luar biasa. Nih kalau ibu gimana nih ibu? Kalau saya punya 2 anak laki-laki yang di rumah. Kita perlu punya manajemen waktu dan manajemen hati juga ya, untuk kita bisa tetap stabil dalam emosi menghadapi anak. Jangan sampai beban di sekolah dibawa ke rumah, beban di rumah dibawa ke sekolah, gitu kan. Mesti bisa mengatur semuanya. Nah kalau saya untuk bisa mengembalikan tenaga saya, saya cari hal yang menyenangkan buat saya apa. Kesenangan saya kalau udah mentok itu saya bikin puding gitu. Ya Bu, keren. Nanti lama-lama saya pesen ya Bu ya. Guru-guru SD udah kangen dengan puding saya. Iya. Udah lama nih, udah hampir setahun dah. Bu Rini kapan bikin puding gitu. Berarti udah nggak terlalu stres ya. Udah, kalau udah itu keluar stres saya di situ, seneng gitu bikin. Ajaib. Ya gitu. Jadi kita cari kesenangan kita apa gitu. Baca yang ringan-ringan. Betul. Jadi, Kalau Miss Tate, Iya, guru juga manusia. oh iya dong. Bahkan Jadi guru itu artinya, menurut saya, maaf kata ya, Iya. tempat sampah terbesar. Ya itu bukan dalam artian negatif loh ya. Tapi semua sampah, perasaan orang tua, murid, pemimpin, anak-anak berhari-hari, bertahun-tahun bisa bek gitu ya Kak Guru. Bahkan pada waktu di rumah istilahnya kan tetap bawa label itu. Begitu Iya. orang tua telepon malam-malam kan juga kita harus tetap. Bagaimanapun hadapi. kita nggak bisa buka jubah kita, label kita sebagai seorang betul. guru. Stop Tapi jadi guru gitu bagaimana ya. caranya? Tadi pertanyaan begitu ya Bu ya. Kalau saya sendiri tadi betul seperti Bu Rini dan Mam Lia, ada me time waktu sendiri. Kebetulan saya kan memang belum berkeluarga ya, dan memang waktu sejak Tuhan bawa ke tempat ini, saya kan meninggalkan keluarga di Semarang begitu ya, ke sini. Jadi memang saya tinggalnya di sini memang sendiri, mulai dari nol dan sebagainya. Cara saya bagaimana? Saya akan lebih banyak karena saya suka musik ya. Saya mendengarkan musik BMN ya, kemudian musik-musik rohani BMN, lain iya. ya. Lalu saya sering makan apa yang saya suka. Tuh, saya ini melihat makan. badan kita semua rasanya Sudah salah mulai satu me mengembang. time kita adalah makan ya. Iya betul. Jadi lebih ke situ. Kalau sampai betul-betul sudah tidak tahan, saya akan waktu punya me time dengan Tuhan. Itu cara saya supaya apa?
Kalau itu masih belum cukup, datang ke pemimpin. Ya, betul luar biasa. Nah, sekarang kita tanya juga sama Ibu Kesia nih yang super sibuk nih. Gimana nih untuk memanage emosi dan semuanya? Sebenarnya saya cuma butuh belanja aja sih. Wah, itu lebih aneh lagi nih ya. Jadi kalau udah stres gitu, misalnya udah pusing, aku udah nggak tahan, aku mau naik sepeda, aku mau ke Indomaret gitu. Murah lagi ya ke Indomaret. Yang paling deket kan, paling deket Indomaret, kalau nggak jalan kaki gitu. Aduh, Aku beli es krim aja, pokoknya aku beli es krim, udah happy deh. Makanya aku udah kalau udah kesel banget, udah kayak kita perlu beli es krim sekarang. Beli langsung 1 liter. Gitu. Cuma jangan ketahuan suami. Tetap dimarahin kalau 1 liter. Itu makannya bagaimana? Gitu langsung aja. Tiap kita punya Sama Elion sisi. berdua seneng dia juga saut-sautan. betul, Cuma jangan ketahuan suami, nggak boleh kebanyakan es krim. Sekali lagi kita ada di ujung daripada pembicaraan kita. Dalam hidup ini kita punya banyak tanggung jawab, punya banyak emosi, punya banyak kebutuhan. Tapi pada waktu kita melakukan bersama Tuhan dan selalu tanya Tuhan, dan kita juga beri ruang untuk mengerti setiap pribadi, karena setiap pribadi itu berbeda. Ada yang belanja itu menjadi penghiburan. Mungkin ada buat orang lain belanja adalah kutukan atau beban ya. Buat setiap orang berbeda, tapi cintailah dirimu sendiri juga. Setiap kita berhak punya me time, berhak untuk menenangkan diri kita. Tapi jangan sampai di situ. Mari kita juga jadi berkat buat orang lain. Sekali lagi, marilah kita mendidik setiap anak pada jenjangnya. Dan jangan menyerah waktu kita menemukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Mungkin waktu mereka tantrum, waktu mereka bertingkah. Jangan menyerah, karena sebenarnya setiap anak punya keindahannya, punya kebaikannya, punya yang sempurna, punya yang spesial dari setiap mereka. Jangan menyerah untuk mendidik, entah kalian guru, entah kalian orang tua, tapi jangan pernah berhenti untuk mendidik mereka. Karena pastinya suatu hari mereka akan jadi seperti berlian yang sudah dipotong berkali-kali dan akhirnya cemerlang. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia